keadaan sehat walafiat, nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, ini sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa materi itu terkait memahami perilaku anak. Tapi sebelum kita membahas tentang memahami perilaku anak, saya ingin mereview atau saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang materi yang telah kita bahas kemarin. Nah, kemarin kita membahas menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, Ibu Luka? Memberi kasih sayang kepada anaknya. Ya, bisa. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu kita bisa memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak kita. Karena dengan seperti itu anak akan merasa merasa orang tuanya itu perhatian kepadanya. Nah, kemudian juga anak akan merasakan kasih sayang itu. Anak juga akan menjadi anak yang perkembangannya juga baik. Nah, kemudian selain itu bagaimana menjadi orang tua yang baik, Bapak Parti? Kita jadi orang tua harus berusaha tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, bagus. Jadi kita itu menjadi orang tua harus mengingat hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan ya. Jadi kadang itu orang tua itu suka kayak ada yang orang tua itu yang suka memukul, menjewer, tindakan kekerasan, dan mereka ketika ditanya itu katanya itu namanya tandanya sayang, padahal tidak seperti itu ya. Tandanya sayang itu tidak dengan memukul, menjewer dan sebagainya. Nah, karena itu memukul dan menjewer itu sangat berbahaya dan berdampak negatif pada psikologi anak. Nah, seperti itu. Ketika orang tua emosi, itu orang tua harus bisa menahan emosinya, jangan sampai keluar kata-kata kotor atau kekerasan dan sebagainya. Seperti itu ya, karena itu dapat direkam oleh memori anak. Nah, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, seperti apa Bapak Naim? Orang tua harus memiliki konsep diri yang positif. Ya, Dan terus? orang tua harus selalu konsisten dalam mengambil keputusan. Bagus, pintar. Jadi di sini orang tua itu harus memiliki konsep diri yang positif. Itu maksudnya bisa dilakukan dalam mengobrol dengan anak. Jadi konsep diri yang positif itu mereka itu harus memberikan contoh-contoh yang positif, yang baik. Kemudian konsep diri mereka itu harus, contohnya mereka itu harus berpikir yang positif, jangan berpikir negatif. Ketika orang tua tersebut melakukan kesalahan, itu orang tua harus berpikir yang positif, tidak boleh berpikir yang negatif. Nah, seperti itu. Kemudian setelah konsep diri positif juga apa tadi Bapak Naim? Orang tua harus selalu konsisten. Yang kedua tadi apa Bapak Naim? Orang tua harus selalu konsisten dalam mengambil keputusan. Nah, di situ orang tua itu harus selalu konsisten dalam mengambil keputusan. Jadi maksudnya orang tua itu harus sejalan dengan perbuatan juga omongan itu harus sejalan. Jadi ketika orang tua melarang anak untuk apa? Contohnya untuk melarang anak merokok, tapi orang tua mencontohi anak merokok di depan anak. Nah, itu namanya tidak konsisten dengan perkataan, atau merokok di dalam rumah seperti itu. Kemudian orang tua ketika ketika waktu sholat mengajak anak sholat tapi orang tuanya tidak sholat, menyuruh anak ke masjid tapi orang tuanya tidak ke masjid, itu namanya orang tua yang tidak konsisten. Nah, kemudian apalagi Bapak Ari? Harus konsisten dalam mendidik anak. Selain itu tadi sudah disebutkan
Jangan sampai menciptakan konflik di depan anak karena hal itu dapat mempengaruhi ke psikis anak. Nah, bentar. Jadi kita harus menghindari konflik di depan anak karena itu bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi psikis anak. Nah, di situ anak menjadi tidak nyaman, kemudian anak juga menjadi agresif, kemudian dampaknya juga berbahaya, menjadi agresif, kemudian juga dapat mengganggu belajar anak. Nah, seperti itu. Nah, ini saya lengkapi. Jadi ada yang belum disebutkan, yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Nah, ayah itu juga penting dalam pengasuhan anak sehari-hari karena perkembangan anak itu juga ditentukan oleh pengasuhan oleh ayah. Nah, ayah tidak melulu disibukkan dalam hal kerja saja, tapi anak juga ayah harus juga terlibat dalam mengasuh anak. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi kemarin yaitu menjadi orang tua yang lebih baik itu tidak melihat harta atau kaya tidaknya seseorang atau tidak melihat kondisi sosial ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap orang tua tersebut. Nah, jadi menjadi orang tua yang baik itu adalah orang tua yang memiliki kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Tidak perlu orang tua yang terus memberikan harta dan kekayaan untuk anaknya. Nah, kemudian jadi di sini saya akan menyampaikan perilaku anak itu berkaitan erat dengan perasaan mereka. Jadi sebagai contoh, anak tertawa berarti dia merasakan kebahagiaan. Kalau anak marah-marah berarti dia merasakan kesalahan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Nah, kemudian semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka akan semakin banyak perilaku baik anak yang dilakukan. Nah, semakin anak merasakan frustasi, semakin sering pula dia berperilaku buruk. Nah, kemudian semakin sering orang tua memberikan perhatian pada sikap baik anak akan mendorong anak untuk berperilaku baik. Paham ya semuanya? Oke. Mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa kok kon buka buku pintar nggak sih? Oh iya.